Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaludin Yogi Artono dari SPI 4D. Di sini saya akan mereview buku-buku karya dari Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat MAG. Sedikitnya di sini saya akan membahas 3 buku. Nah, buku yang pertama yang saya bahas ini berjudul Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan. Buku ini menyajikan rangkaian sejarah pemetaan kawasan secara mendalam, khususnya terkait studi kawasan dunia Islam. Buku ini juga tidak hanya membahas bagian wilayah-wilayah dunia Islam yang berkembang, tetapi juga mengupas berbagai pendekatan dalam kajiannya, mulai dari geopolitik, etnolinguistik, hingga kondisi wilayah-wilayah di mana Muslim menjadi minoritas. Dengan pendekatan yang kaya dan menyeluruh, buku ini membuka cakrawala baru dalam memahami dinamika kawasan Islam secara global. Selanjutnya, buku yang kedua ini berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, Patani Thailand, Singapura, Moro Filipina, dan Timur Leste. Nah, pada bagian awal buku ini membahas berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara, apakah berasal dari India, Arab Mekah, Arab Persia, atau bahkan Cina dan Indochina. Dalam buku ini masing-masing teori mempunyai dasar sejarah dan bukti tersendiri yang dikupas secara rinci. Selanjutnya membahas jejak Islam di Thailand, mulai dari masa kerajaan, kehidupan komunitas Muslim secara umum, hingga konflik dan dinamika identitas di wilayah selatan seperti Patani. Kemudian ada di Timur Leste. Islam pernah berkembang di sana saat wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia. Buku ini memotret masuknya Islam, pertumbuhannya saat integrasi, serta kondisi umat Islam setelah Timur Leste merdeka. Kemudian buku ini juga membahas Singapura yang modern dan multikultural ternyata memiliki sejarah Islam yang cukup panjang. Dalam buku ini dijelaskan asal-usul masuknya Islam, bagaimana komunitas Muslim hidup dan berkembang, hingga institusi-institusi keagamaan yang menopang kehidupan mereka hingga kini. Kemudian dalam pembahasan terakhir, yaitu di Filipina, Islam sudah jauh hadir sebelum kolonialisme Spanyol masuk. Namun kedatangan para misionaris Katolik memicu konflik panjang. Kita juga akan membahas perlawanan Muslim Moro, perjuangan mereka melalui MNLF atau Moro National Liberation Front, hingga perjanjian damai seperti Tripoli dan dinamika internal gerakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu buku yang berjudul Sejarah Tasawuf dan Tarekat, Telusur Tokoh dan Ajarannya Kawasan Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Buku ini secara umum mengupas secara mendalam mengenai hakikat tasawuf dan tarekat, serta menelusuri proses perkembangannya dari satu daerah ke daerah yang lain seiring berjalannya waktu. Selain itu, buku ini juga membahas tentang tarekat-tarekat seperti Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, atau TKN, Satariyah, Tijaniyah, dan Idrisiyah, serta membahas juga para pembawa ajaran seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abu Hasan Syiri-Sakoti, dan yang lainnya, termasuk tokoh-tokoh pada perkembangan awal Nusantara seperti Syekh Abdul Rauf Asingkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan yang lainnya. Jadi mungkin segitu pembahasan tentang 3 buku
yang membawa kita menyelami sejarah, identitas, dan dinamika umat Islam di kawasan Asia Tenggara, serta memahami tasawuf tarekat. Semoga review ini menjadi inspirasi buat kita semua yang ingin membaca lebih dalam, meneliti lebih lanjut, atau sekedar memahami realitas keagamaan di kawasan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.